Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kembali memperlakukan PSBB transisi. Dalam kebijakan PSBB transisi kali ini, ada sejumlah poin penting yang berbeda dengan PSBB transisi sebelumnya. Mari kita lihat selengkapnya berdasarkan data yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Ini berdasarkan Pergub atau Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020. Salah satu poin yang berbeda dari PSBB transisi sebelumnya adalah pendataan pengunjung yang kini wajib dilakukan untuk tempat umum seperti restoran, kafe, dan juga perkantoran hingga rumah ibadah. Nah, pengelola ini harus mencatat nama identitas pengunjung, jam kedatangan, jam kepulangan, nomor telepon, serta 6 digit pertama dari nomor KTP. Nah, ini dimaksudkan untuk mempermudah kontak tracing atau penelusuran kontak. Dan selanjutnya juga berbeda dengan PSBB transisi pada Juni hingga September lalu. Kali ini ganjil genap belum berlaku. Nah, angkutan umum berbasis dan juga angkutan berbasis aplikasi ini diizinkan juga beroperasi, namun menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan penumpang dalam satu mobil ini dibatasi maksimal 2 orang pada satu baris tempat duduk, kecuali berasal dari satu keluarga yang berdomisili di tempat yang sama. Dan selanjutnya, bagi Anda yang ingin berolahraga ataupun kangen begitu ya dengan suasana nonton di bioskop di masa PSBB transisi kali ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan kolam renang, gym serta bioskop untuk kembali beroperasi. Nah, tentunya ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Kolam renang misalnya ini harus membatasi pengunjung maksimal 25% dari kapasitas. Dan selain itu pengaturan juga harus dilakukan terkait jaga jarak minimal 1 meter pada setiap wahana dan pada kegiatan yang dilaksanakan di dalam air. Nah, untuk pusat kebugaran alias gym ini pengelola juga wajib mengatur jarak antar orang dan juga antar alat minimal 2 meter. Dan selain itu, latihan bersama ini hanya diizinkan dilakukan di luar ruangan. Fasilitas dalam ruangan ini juga mesti dilengkapi alat pengatur sirkulasi udara. Dan aktivitas dalam ruangan seperti bioskop, teater juga ini harus melakukan pembatasan pengunjung maksimal 25% kapasitas dan memberi jarak antar tempat duduk. Ini minimal maksud kami 1,5 meter, di mana pengunjung ini bisa makan di dalam bioskop namun dilarang berpindah tempat duduk ataupun berlalu lalang. Alat makan dan minum ini harus disterilisasi serta pelayanan makanan ini dilarang disajikan dalam bentuk prasmanan. Lantas bagaimana dengan kegiatan pendidikan? Oh, ternyata berbeda dengan sejumlah fasilitas umum yang sudah boleh dibuka dan beroperasi kembali. Pemprov DKI Jakarta ini belum memperbolehkan sekolah untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Nah, metode pembelajaran masih dilakukan secara daring. Dan yang terakhir ini adalah poin yang terkait restoran, kafe, dan juga warung makan yang kembali boleh melayani makan di tempat alias dine-in. Namun tetap dengan protokol kesehatan seperti jam operasional yang berlangsung mulai jam 6 hingga pukul 21, jarak antar meja dan kursi ini yang diatur minimal 1,5 meter, kecuali bagi yang satu domisili begitu. Selain itu alat makan juga wajib disterilisasi secara rutin dan pelayan ini juga wajib mengenakan masker, face shield, dan juga sarung tangan. Lantas bagaimana jika melanggar, apa saja sanksi yang diberikan? Bagi industri perkantoran, pelaku usaha hotel dan juga tempat wisata yang pertama kali melanggar ini sanksinya berupa penutupan sementara maksimal atau paling lama 3 kali 24 jam. Sementara untuk usaha restoran ini kafe dan warung makan ini sanksinya berupa penutupan sementara paling lama 1 kali 24 jam. Dan bagaimana bagi pelaku usaha yang melanggar untuk kedua kalinya, ini akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 juta. Bila kembali mengulangi pelanggaran, sanksinya akan bertambah menjadi 100 juta rupiah. Dan denda ini bisa mencapai 150 juta rupiah, ini bisa bila pelaku usaha sudah 4 kali melanggar protokol kesehatan. Pelaku usaha yang tidak dapat membayar denda dalam waktu 7 hari ini akan mendapat sanksi berupa pencabutan izin usaha. Nah, sementara untuk instansi pendidikan, ini sanksi yang diberikan adalah berupa sanksi administratif, berupa teguran tertulis oleh Dinas Pendidikan dan juga dapat didampingi oleh perangkat daerah terkait.